warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjana, absen 30 kelas 11 KI 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu analisis kadar air. Apa sih yang dimaksud dengan kadar air itu? Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung dalam suatu bahan yang dinyatakan dalam persen. Ada 3 jenis air. Yang pertama, air bebas. Yang kedua, air terserap. Yang ketiga, air terikat. Yang pertama, air bebas, yaitu air yang terdapat dalam sel dan intergranular, serta pori-pori yang terdapat pada bahan. Yang kedua, air terserap, yaitu air yang terikat secara lemah karena teradsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti selulosa dan protein. Yang ketiga yaitu air terikat, air yang dalam keadaan terikat kuat, yaitu air yang membentuk hidrat. Selanjutnya, metode analisis kadar air. Ada 2 metode, yang pertama metode kimia dan yang kedua metode termografimetri. Yang pertama, metode kimia, menggunakan titrasi Karl Fischer, contohnya seperti pupuk NPK. Yang kedua, metode termografimetri, menggunakan open vakum dan open udara. Metode termografimetri ini biasanya digunakan di P3GI. Jenis komoditi. Yang pertama, pada laboratorium tanah dan pupuk. Ada tanah, jaringan tanaman, pupuk organik, dan pupuk anorganik. Yang kedua, ada laboratorium bahan pembantu. Ada kapur, kayu, dan belerang. Yang ketiga, laboratorium air dan limbah. Yang keempat, laboratorium gula dan tetes. Ada gula kristal putih, gula kristal mentah, dan gula kristal rafinasi, juga ada tetes. Tujuan analisis kadar air ini adalah untuk mengetahui kualitas produk bahan yang diuji. Pada bahan pangan, air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa pada bahan pangan tersebut. Selanjutnya, prinsip analisis kadar air pada metode termografimetri. Penguapan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan. Ciri analisa kadar air yang ideal yaitu hasil dari analisis mencapai berat konstan. Jadi jika belum konstan beratnya, berarti belum ideal. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa pada laboratorium tanah dan pupuk. Yang pertama, analisa kadar air tanah. Sampel masuk, kemudian dikeringkan, lalu ditumbuk dan diayak sampai dengan kehalusan 2 mm dan 0,5 mm. Setelah itu, sampel disimpan pada suhu ruangan dan siap dianalisis. Analisis sampel. Yang pertama, menimbang 5 gram tanah kering, kemudian dimasukkan ke dalam botol timbang, lalu di oven dengan suhu 105 derajat Celcius, lalu dimasukkan dalam eksikator selama 15 menit, lalu menimbang sebagai contoh kering. Kemudian kadar air pada jaringan tanaman. Sampel masuk, kemudian dikeringkan, lalu digiling, dan diayak sampai dengan kehalusan 0,5 mm, lalu disimpan dan siap dianalisis. Analisis kadar air jaringan tanaman. Menimbang 1 gram jaringan tanaman kering. Mengapa 1 gram? Karena jaringan tanaman volumenya besar dan bobotnya kecil. Lalu dimasukkan ke dalam botol timbang. Lalu di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 15 menit. Lalu ditimbang dengan contoh kering. Kadar air pupuk organik. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama kompos kasar, yang kedua pupuk halus, dan yang ketiga granul. Kompos kasar dikeringkan,
lalu dihaluskan dan diayak, kemudian disimpan dan siap dianalisa. Sedangkan pupuk halus, karena sudah halus, tinggal disimpan dan dianalisa. Sedangkan granul dihaluskan dengan mortal, dan diayak lalu disimpan dan siap dianalisa. Analisa kadar air pupuk organik. Pupuk organik ditimbang 2 gram. Mengapa 2 gram? Karena pupuk urea tidak bisa dihaluskan, jadi langsung dianalisa. Dimasukkan dalam botol timbang, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 16 jam 105 derajat Celcius. Lalu dimasukkan eksikator hingga dingin, lalu ditimbang sebagai contoh kering. Kadar air pupuk anorganik. Contohnya sama dengan kadar air pupuk organik. Jadi saya langsung ke analisanya saja. Analisa kadar air pupuk anorganik. Menimbang 2 gram pupuk dan dimasukkan ke dalam botol timbang, lalu di oven 80 derajat Celcius atau 105 derajat Celcius atau 130 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu di desikator selama 15 menit, lalu ditimbang sebagai contoh kering. Selanjutnya pada laboratorium bahan pembantu. Ada beberapa komoditi yaitu tebu, nira, belerang, dan kayu. Yang pertama, kadar air belerang. 10 gram belerang dimasukkan ke dalam oven 70 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang sebagai contoh kering. Yang kedua, kadar air kayu. Kayu dihaluskan menjadi serbuk kayu dan siap dianalisa. Analisa kadar air kayu. Kayu ditimbang 10 gram, lalu dimasukkan ke dalam botol timbang. Di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, lalu ditimbang sebagai contoh kering. Kadar air kayu itu semakin kecil, kadar airnya semakin kaku. Selanjutnya, laboratorium gula dan tetes. Komoditinya ada gula kristal putih, gula kristal mentah, dan tetes. Kadar air tetes itu limbah gula. Menimbang 3 gram tetes, dimasukkan ke dalam botol timbang lalu di oven pada suhu 105 derajat Celcius, lalu di oven vakum pada suhu 65 derajat Celcius. Tetes biasanya dibuat pakan ternak dan bahan baku etanol. Yang kedua, menganalisis kadar air gula. Menimbang gula 20 gram, lalu dimasukkan dalam cawan penguapan. Lalu dibaca dengan alat halogen analyzer. Rumus perhitungan kadar air itu berat basah dikurangi berat kering dibagi berat basah dikali 100%. Seperti ini. Contoh soal, pada analisa tanah dilakukan dengan menimbang tanah sebanyak 2,0003 gram. Berat cawan kosong 25,0256 gram. Setelah di oven selama 3 jam, berat cawan yang berisi tanah sebesar 26,8773 gram. Berapa kadar air dalam tanah? Itu bisa dihitung menggunakan rumus perhitungan kadar air dan hasilnya 7,43%. Seperti ini perhitungannya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.